kembali lagi bersama saya Nafa di podcast Ruang Cerita. Jadi siang hari ini kita kedatangan tamu inspiratif ya teman-teman kita dari Universitas Asia Yogyakarta yang pastinya bakalan menemani kita dari awal sampai akhir di podcast ini. Jadi halo Kak Nabila, halo Kak Salwa. Selamat siang, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah datang ya Kak, karena di sela-sela sibuk banget kan kayaknya ya. Jadi sudah menyempatkan datang kita di podcast kita siang hari ini. Boleh dong sebelumnya biar teman-teman nih pada mengenal siapa sih sebenarnya Kak Salwa dan Kak Nabila. Jadi boleh Kak Nabila dan Kak Salwa setelah ini bakal memberikan sedikit profil mereka ya, biar teman-teman juga bakalan menjadikan mereka sebagai tokoh inspiratif dan barangkali kalian juga bakalan nge-follow TikTok dan Instagramnya mereka juga. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Saya Nabila Aulia Maharani dari Prodi S1 Kebidanan dari Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya sebagai mahasiswa inspiratif dan mahasiswa berprestasi di Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya alhamdulillah sudah mendatangi 3 kali podcast di Jogja ini dan sudah mengikuti seminar-seminar di area Jogja ataupun luar Jogja seperti itu. Dan pada tahun 2023 saya juga menjadi duta kesehatan dan duta mental di Indonesia. Wih, keren banget ya Kak Nabila. Boleh dong kita kasih applause dulu buat Kak Nabilanya. Kalau Kak Nabila udah keren, saya yakin Kak Salwa juga nggak kalah keren ya teman-teman. Jadi boleh dong Kak Salwa yang gantian ceritain profilnya Kak Salwa ini. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Salwa Laila Nurnasywa. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Asia Yogyakarta. Saya di sini prodinya dari S1 Kebidanan juga ya, sama kayak Mbak Nabila. Saya di sini saat ini saya sedang mengikuti duta kampus dan duta kesehatan pada tahun 2025-2026. Berarti Kak Salwa juga nggak kalah keren ya teman-teman. Kita kasih applause juga buat Kak Salwa. Jadi teman-teman di sini kan kita lagi bahas mengenai kesehatan mental ya, kayak yang lagi hype di TikTok dan Instagram, bisa di banyak sosial media mengenai e-book yang ditulis sama Ulemo Remens. Kayaknya itu adalah hal yang cukup menarik karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh suaminya. Dan di situ menjadikan motivasi saya untuk mengangkat tema mengenai generasi cerdas, kenali, cegah, lindungi diri dari kekerasan seksual pada siang hari ini. Jadi awal mula pembahasan itu yang pastinya kita akan mengetahui dulu apa sih kayak makna sebenarnya dari kekerasan seksual itu sendiri dan kenapa kita harus memahami mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Boleh Kak Nabila dulu? Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Jadi kekerasan seksual itu adalah segala bentuk atau tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang mengalaminya atau dari korbannya. Tindakan ini tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi juga bisa berupa ucapan ataupun isyarat atau perlakuan yang membuat seorang ini merasa tertekan dan tidak nyaman seperti itu. Berarti kalau tidak hanya kekerasan secara fisik saja, berarti bisa secara verbal juga ya Kak ya? Oh iya, bisa secara verbal. Contohnya itu ada catcalling. Itu pasti sering kan? Itu sering banget sih di jalan juga. Di jalan. Dan itu kita juga berhak untuk marah ataupun berhak untuk menegurnya. Oke. Nah, jadi banyak orang ini kan yang masih takut atau masih kayak nggak berani gitu buat negurnya. Padahal ini dampaknya bisa sangat besar secara mental. Oleh karena itu kita penting bagi kita ini untuk memahami maknanya secara menyeluruh seperti itu. Oke, baik. Penjelasannya udah cukup lengkap banget ya teman-teman, mudah dipahami juga. Jadi ternyata kekerasan seksual itu nggak hanya tentang bagaimana orang itu menyentuh fisik kita saja, tapi secara verbal dan ada isyarat juga ya Kak, tertanda dari cara pandangnya yang tidak baik dan benar itu. Oke, lanjut. Kalau dari Kak Salwa sendiri nih, gimana sih mengenai kekerasan seksual sendiri itu apa kira-kira yang bisa buat teman-teman tahu? Menurut saya sendiri kekerasan seksual itu bentuk pelanggaran terhadap hak dan martabat ya sebenarnya. Jadi ketika manusia itu seseorang dipaksa atau diperlakukan tanpa menghargai kehendaknya, itu sudah termasuk kekerasan. Tapi banyak korban-korban yang
tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang mengalami kekerasan. Jadi karena terjadinya minimnya edukasi dan adanya budaya menyalahkan korban seperti itu. Jadi dengan pemahaman yang benar, kita bisa lebih peka dan tidak menormalisasikan perlakuan yang salah. Oke, berarti memang banyak ya Kak untuk korban-korban kekerasan seksual ini yang masih takut banget untuk apa ya, kayak untuk menyuarakan, speak up kayak gitu. Iya sih, memang banyak yang menyalahkan ya jadinya. Jadi korban-korbannya jadi takut kayak gitu. Ya, Oke, selanjutnya setelah kita tahu apa sih kekerasan seksual itu, yang pasti yang kita bahas selanjutnya adalah jenis-jenis kekerasan seksual itu sendiri, yang selain yang Kak Nabila jelaskan tadi, mungkin kita bisa bahas lebih dalam di topik kali ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari bentuk kekerasan seksual seringkali tidak disadari. Nah, bisa dong dijelaskan jenis-jenisnya lebih rinci agar teman-teman lebih paham juga. Jadi kekerasan seksual ini memiliki banyak bentuk. Salah satunya adalah pelecehan verbal ya, seperti komentar tentang tubuh ataupun tentang penampilan seseorang. Itu termasuk dalam pelecehan verbal. Dan selanjutnya ada juga pelecehan non verbal, seperti tatapan yang tidak pantas atau gerakan tubuh yang membuat kita itu tidak nyaman atau korban itu tidak nyaman. Hal-hal ini tuh sering dianggap bercanda kan. Nah, jadi padahal hal ini tuh bisa melukai perasaan korban. Jika terjadi berulang, itu dampaknya bisa sangat mengganggu kondisi mental. Karena itu penting untuk lebih peka terhadap perilaku sekitar. Dan kembali lagi kita harus lebih peka, lebih waspada dan lebih harus berani terhadap keadaan sekitar. Karena kan biasanya orang itu nganggapnya itu bercanda ya, misalnya kayak kan cuma bercandaan kayak gitu, padahal itu kan melukai hati korban, dan itu termasuk dalam pelecehan seksual seperti itu Pak. Ya, emang banyak banget hinaan yang dibalut sama candaan. Iya. Iya. Oke, kalau dari Kak Salwa nih, apa sih jenis-jenis kekerasan seksual yang mungkin teman-teman harus tahu? Ya, jenis-jenisnya itu kayak yang misalnya kayak megang bagian tubuh tertentu dengan alasan bercanda atau iseng. Kemudian tindakan seperti ini juga tetap termasuk kekerasan seksual karena dilakukan tanpa persetujuan kan. Kemudian juga setiap orang tuh memiliki batasan pribadi yang harus dihormati. Jika batasan tersebut dilanggar, korban juga bisa merasakan takut dan kehilangan rasa amannya. Oke, benar sih, make sense juga apa yang dibilang sama Kak Salwa. Terus kenapa ya kekerasan seksual itu tuh masih terjadi dan marak banget? Bahkan kayaknya sekarang anak-anak kecil itu juga udah mulai kayak berani nge-catcalling kita yang lebih tua gitu kan ya. Kira-kira apa sih faktor-faktornya atau penyebab utamanya Kak? Kayak gitu. Jadi salah satu penyebab utamanya itu adalah kurangnya edukasi mengenai konsen atau persetujuan. Nah, jadi kan banyak orang nih yang belum paham bahwa setiap tindakan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi kita nggak bisa asal bercanda ataupun asal ngomong gitu kan. Terus selain itu masih ada anggapan bahwa pelecehan ini itu adalah hal yang biasa, udah umum lah, hal umum terjadi gitu. Pandangan ini tuh membuat perilaku merasa tindakannya ini wajar. Jadi kita ataupun korban ini merasa dirinya korban, tetapi yang melakukan ini merasa ini hal yang sudah wajar karena tidak kita sebagai korban ini tidak berani speak up ataupun tidak berani menegur seperti itu. Nah, akibatnya jadi kekerasan seksual ini terjadi, tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Salwa sendiri? Baik, di sini tuh ada faktor lainnya juga. Korban tuh sering memilih diam karena takut disalahkan atau mereka tuh nggak percaya gitu. Lingkungan sekitarnya juga terkadang menyudutkan korban, kemudian juga membuat pelaku merasa aman dan tidak takut melakukannya lagi. Kemudian juga jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kasus kekerasan seksual itu akan sulit dihentikan. Maka dari itu dukungan lingkungan itu sangat penting gitu. Oke, berarti dampak kekerasan sosial ini termasuk sangat berpengaruh ya Kak bagi kesehatan mental anak-anak remaja, dan bahkan kayaknya orang tua juga menurut saya bakalan kena mental banget sih kalau benar-benar dilecehkan secara seksual kayak gitu. Nah, kira-kira tuh apa saja sih dampak yang bisa dirasakan oleh korban kekerasan seksual yang menurut kalian itu kayaknya memang harus disampaikan kepada teman-teman semuanya? Oke, jadi dampak kekerasan seksual ini tuh sangat besar ya, nggak bisa kita sepelekan.
terutama pada kesehatan mental korban. Korban ini bisa mengalami trauma, kecemasan, dan rasa takut yang berkepanjangan. Bahkan beberapa korban ini menjadi sulit mempercayai orang lain. Ada beberapa korban yang sudah saya temukan itu sulit untuk percaya diri lagi, sulit untuk berkomunikasi lagi, itu akibatnya. Hal ini tuh tentu mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Jadi jika tidak ditangani, dampaknya ini bisa berlangsung lebih lama dan bisa menyebar kemana-mana seperti itu. Oke, kalau dari Kak Salwa sendiri, kira-kira gimana? Kekerasan seksual juga itu sangat berdampak pada kehidupan sosial dan akademik ya. Korban juga itu bisa kehilangan semangat belajar, kemudian kehilangan menarik diri dari lingkungan, kemudian nanti juga punya rasa malu dan rasa bersalah sering muncul gitu. Kemudian meskipun korban tidak bersalah, juga dukungan dari keluarga dan lingkungan itu sangat dibutuhkan. Jadi dukungan ini membantu untuk korban untuk pulih secara perlahan seperti itu. Iya, benar banget. Tadi Kak Salwa ada membahas mengenai minimnya edukasi ya, untuk bagaimana sih cara kita menghentikan kekerasan seksual ini sendiri. Jadi seberapa penting sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual bagi generasi muda nih Kak? Oke, jadi sosialisasi ini sangat-sangat penting ya, karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan edukasi, orang-orang juga ini bisa mengenali bentuk kekerasan seksual yang selama ini sering diabaikan. Sosialisasi juga ini dapat membantu seseorang untuk lebih berani melindungi diri. Selain itu, lingkungan menjadi lebih peduli. Jadi hal ini tuh dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman seperti itu. Iya, kalau dari Kak Salwa gimana? Kalau menurut saya itu ya sosialisasi juga itu memang sangat berperan penting gitu ya dalam mengubah pola pikir masyarakat. Ketika masyarakat sudah paham, korban juga nggak lagi disalahkan. Kemudian edukasi juga yang berkelanjutan itu bisa mendorong keberanian untuk melapor. Jadi dengan begitu kekerasan seksual dapat dicegah dengan menggunakan sosialisasi yang dari edukasi tadi itu. Sosialisasi juga adalah tanggung jawab kita bersama. Berarti edukasi ini teman-teman sebenarnya sangat penting banget ya. Tapi mungkin memang dari pemerintah juga kurang aware sama perihal kayak gini. Nah, ini agak berat ya bahasan selanjutnya itu mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual. Nah, kira-kira apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual ini? Sebenarnya upaya pertama untuk mencegah seksual itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan mengenali batasan-batasan pribadi kita. Terus berani mengatakan saat merasa tidak nyaman itu adalah hal sangat penting. Yang pertama kita harus perlu memperhatikan diri sendiri, terus kita harus lebih berani, dan selain itu juga kita perlu lebih waspada terhadap lingkungan sekitar karena kan kita tidak pernah tahu ya kapan terjadi pelecehan ini. Jadi kita harus perlu waspada, dan yang terakhir kita perlu menghargai diri sendiri, berarti menjaga keselamatan diri. Nah, langkah kecil ini yang nanti sangat berarti untuk kehidupan kita ke depannya. Berarti kita tuh harus paham set boundaries gitu ya Kak? Tuh teman-teman, jadi kita harus paham mengenai set boundaries kita sendiri. Jadi jangan sampai kita melampaui batasan-batasan yang memang kita buat. Oke, dari Kak Salwa sendiri boleh dong? Baik, kita juga perlu saling menjaga satu sama lain ya. Tidak menormalisasikan candaan atau perilaku yang melecehkan adalah bentuk pencegahan. Kemudian lingkungan juga yang sangat peduli juga dapat mengurangi resiko kekerasan seksual. Jadi dengan kerjasama pencegahan akan lebih efektif. Semua orang juga punya peran. Nah, ini kan kakaknya kan mahasiswa kebidanan yang keren-keren banget ya. Jadi sebagai mahasiswa kebidanan nih, apalagi sebagai duta kesehatan mental itu sendiri, kira-kira peran kakaknya ini apa sih kayak terhadap anak-anak muda atau bahkan orang-orang dewasa di luar sana yang masih nggak berani untuk menyampaikan atau speak up mengenai apa yang dialami dalam hal pelecehan seksual juga? Oke, jadi kami sebagai mahasiswa kesehatan, khususnya mahasiswa kebidanan yang nanti bakal akan menjadi seorang bidan ya. Jadi peran sebagai edukator kesehatan atau ilmu yang dimiliki ini bisa dibagikan kepada masyarakat melalui sosial tadi ya, bersosialisasi tadi. Dengan pendekatan yang empatik, mahasiswa ini bisa memberikan dukungan awal kepada korban. Nah, edukasi kecil
bisa membawa dampak besar nantinya. Ini adalah bentuk kontribusi yang nyata. Oke, kalau dari pendapat Kak Salwa gimana? Jadi perannya itu ya, peran mahasiswa dari kebidanan itu juga harus menjadi contoh yang lebih dalam untuk menghargai hak dan batasan orang lain. Kemudian sikap empati dan profesional itu juga sangat penting diterapkan di sehari-harinya. Kemudian mahasiswa juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman, dan peran ini juga tidak hanya di kampus tetapi juga di masyarakat. Oh, berarti bidan ini sangat berperan penting ya untuk apa ya, kayak ya mengedukasi juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda. Oke, udah di akhir nih Kak, karena waktunya juga udah sebentar lagi ya. Jadi dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang serius yang dapat terjadi pada siapa saja, bisa terjadi kepada anak kecil, anak muda, bahkan orang dewasa sekalipun. Oleh karena itu diperlukan pemahaman, kepedulian, dan keberanian untuk mencegah serta melindungi diri dari orang lain dan paham akan self boundariesnya sendiri. Bener nggak nih Kak? Ya, oke, jadi saya juga berharap ya generasi muda ini lebih berani menjaga diri dan tidak mengabaikan rasa tidak nyamannya itu. Harus lebih berani. Setiap orang ini berhak merasa aman dan dihargai. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kalian dibutuhkan atau membutuhkan. Oke, dari Kak Salwa ada yang mau disampaikan? Ya, saya juga mengajak pendengar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, kemudian lindungi diri sendiri dan orang lain dari kekerasan seksual dengan saling mendukung. Kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Oke, terima kasih banyak Kak Salwa dan Kak Nabila yang sudah menyempatkan waktunya siang hari ini datang ke podcast kami. Aku rasa kalian pasti banget sibuk-sibuk banget ya. Iya. Jadi kayak kemarin undangannya udah sampai dari seminggu yang lalu, tapi baru balas email saya tadi malam. Oke, terima kasih kepada narasumber Kak Nabila dan Kak Salwa dan pendengar setiap podcast Ruang Cerita. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Nabila dan Kak Salwa ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita. Kita lebih aware terhadap kekerasan seksual itu sendiri ya teman-teman. Jadi saya di sini minta maaf kalau misalnya ada kurang kata dan saya mau pamit undur diri. Dadah teman-teman.